Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman makasih yang udah komentar di video sebelumnya dalam judul Sasaran Ilmu Hitam Maijah. Terima kasih untuk Mutiara Keling, Mbak Mutiara di Wonosobo. Senggolah aku dong Mas Tony. Aku subscriber old jenengan sejak zaman awal Covid. Saat jenengan bawain kisah-kisah Om Ras, Ensun Burung, Bayu Biru, Kang Dayat, dan lain-lain. Suka kisah-kisah Om Ras, kangen kisah Pangkalima Dehen dan Niwi, terus kisah harian yang dibunuh dengan pilu, dan tentu saja kisah-kisah lain yang tak kalah manis. Matur nuwun Mbak Mutiara sudah ngikutin dari zaman Covid ya, berarti tahun 2020 ya. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang lain belum saya sebut, mohon maaf ya, mungkin di lain kesempatan. Sebuah kisah terbaru di Fakta Sejarah yang ditulis oleh Jasmine Pramestia dalam judul Bermalam dengan Nyi Blorong. Mari kita mulai hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Bismillah. Bakar! Teriak orang-orang. Bakar! Gara-gara dia, desa kita kena sial. Suara mereka terdengar menjauh dari kediaman seorang wanita berbadan besar. Mak, teriak bocah lelaki, nafasnya tersengal-sengal. Ada apa le? Tanya perempuan itu sambil memandang ke arah jendela. Ia masih penasaran tentang suara keributan orang-orang yang baru saja melewati rumahnya. Bapak diarak warga, jawabnya. Apa? Suaranya tercekat seolah tertahan di ujung tenggorokan. Bapak dituduh melecehkan Mbak Sari. Ayo mak, kita tolongin bapak. Bapak nggak bersalah. Tubuh perempuan berbadan besar itu sontak lemas. Namun ia berusaha bangkit mengejar warga yang menyeret paksa suaminya. Bakar saja Pak Toto. Sudah miskin banyak gaya. Iya kalau ganteng. Lah ini budukan. Siapa yang mau kecuali Mariati? Gelak warga membahana. Mariati, perempuan bertubuh besar usia 38 tahun, berdiri di belakang di antara kerumunan warga. Dadanya bergemuruh, panas, dan penuh amarah. Bisa-bisanya mereka mengarak suaminya, tapi masih sempat mengejek perempuan itu. Bakar saja Pak RT, bikin malu warga sini aja. Kalau perlu usir aja dari sini. Beberapa teriakan memprovokasi keadaan membuat suasana semakin tegang dan memanas. Berhenti! Teriak Mariati dengan nyaring. Seketika kerumunan terbagi menjadi dua bagian. Perempuan itu berjalan ke tengah dan melihat suaminya babak belur habis dipukuli warga. Ya Allah mas! Mariati histeris sambil memeluk tubuh suaminya. Biadab kalian. Kalian tidak punya otak, main hakim sendiri. Pak Toto terduduk lemas. Wajahnya penuh luka lebam, di sudut bibirnya ada noda darah yang sudah mengering. Baju yang dia pakai terkoyak gara-gara ditarik-tarik warga. Bu Mariati, udah tahu belum kelakuan busuk suamimu? Dia hampir saja memperkosa Mbak Sari. Tuduhan itu lantas membuat kepala Mariati berdenyut nyeri. Bohong, teriak Wiguna, anak kedua Mariati dan Pak Toto. Bapak tidak berbuat begitu, kalian bohong. Anak lelaki itu menangis sesenggukan di samping Bu Mariati. Anak kecil tahu apa? Kamu jangan membela bapakmu yang bejat ini. Seorang pemuda rambut keribu tersulut emosi. Benar Pak RT, saya menemani bapak tadi di kebun. Bapak mendengar Mbak Sari berteriak, jadinya bapak berniat untuk menolongnya. Alah, kebanyakan ngarang. Cuy, sudah, kalian jangan main hakim sendiri. Kita lebih baik mendengarkan penjelasan Wiguna atau Mbak Sari sendiri. Tidak baik memfitnah orang, apalagi tidak punya bukti. Pak RT pasang badan membela Pak Toto. Semua orang memandang Pak Toto dengan tatapan yang marah. Ada yang merasa kasihan melihat pria yang babak belur itu dalam pelukan Mariati. Mereka membayangkan kalau saja terjadi pada suami mereka,
dituduh sebagai orang yang jahat hendak melakukan pemerkosaan. Bakar saja, Pak. Kita ndak mau kalau kampung kita nanti mendapatkan sial. Kalau dibela lama-lama dia ngelunjak, bisa saja nanti anak-anak perempuan kita yang menjadi korbannya. Bagaimana? Setuju? Stop, geram Pak RT. Saya bilang berhenti. Apa kalian mau membunuh seseorang tanpa bukti? Apa kalian lupa pernah membakar warga kita yang ternyata dia tidak bersalah? Semuanya pun terdiam. Jangan main hakim sendiri. Kita dengarkan Mbak Sari. Seorang wanita yang masih lengkap memakai pakaian tradisional yang menggambarkan bahwa dia penjual jamu keliling datang tergopoh-gopoh. Hentikan, sudah, jangan main hakim sendiri. Saya tidak diperkosa sama Pak Toto. Justru dia yang menolong saya, ungkap Mbak Sari. Nafasnya terengah-engah seraya mengusap keringat yang membasahi dahinya. Sorak warga. Lalu, apa kalian mau bertanggung jawab karena sudah memukuli suami saya? Maryati berdiri dengan tatapan tegas, menatap satu persatu orang-orang yang memukuli suaminya. Siapa yang bertanggung jawab? Kalian yang tidak punya otak main hakim sendiri. Maryati bergegas membopong suaminya. Semua orang menunduk dalam, tidak berkutik, dan tidak bersuara. Tidak seramai seperti saat mereka menyeret Pak Toto tanpa ampun. Sebagai ketua RT di sini, saya mewakili warga saya untuk memohon maaf atas kejadian salah paham ini, Bu Maryati, kata Pak RT. Maaf saja tidak cukup, Pak. Nama baik suami saya tercoreng satu kampung. Dan sekarang suami saya sakit. Dia tulang punggung keluarga saya. Kalau sudah begini, kami mau makan apa? Suara perempuan berbadan besar itu gemetar, menahan tangis dan kesal. Sudah, Dek, kita pulang saja yuk. Aku mau istirahat. Pak Toto akhirnya mengeluarkan suara. Maryati bersusah payah memapah tubuh suaminya. Bocah lelaki itu bergegas membantu ibunya dengan tenaga seadanya, sementara semua orang hanya memandang mereka dengan tatapan bersalah. Hujan deras yang mengguyur rumah sederhana itu membuat suasana semakin mencekam. Atap yang bocor di sana-sini membiarkan air hujan merembes masuk, menciptakan genangan-genangan kecil di lantai yang sudah haus. Perut mereka terasa lapar, dan rasa lapar itu semakin menambah ketegangan yang sudah menghantui pikiran mereka. Wiguna lapar, Mak, rengek bocah lelaki itu. Maryati menatapnya ibah. Jangankan Wiguna, dirinya pun lapar. Makanya sejak dari tadi sore, ia mengganjal perutnya dengan singkong rebus dan air putih hangat. Makan singkong rebus aja, Le. Ibu cuma masak itu. Mbakmu dari tadi makan singkong rebus. Lumayan loh buat ganjal perut malam ini. Perempuan itu menghibur putranya. Kedua tangannya sambil menarik selimut untuk menutupi tubuh suaminya yang babak belur. Luka lebam dan sakit di sekujur tubuh suaminya membuat lelaki itu demam. Di tengah kegelapan malam, hanya cahaya kilat yang sesekali menyambar memberikan sedikit cahaya pada ruangan yang kumuh. Bayang-bayang mereka terlihat bergerak-gerak di dinding, seperti makhluk-makhluk yang mengintai. Suara hujan yang terus-menerus mengguyur atap dan dinding rumah membuat mereka semakin was-was. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Langkah kaki yang berat dan perlahan, seperti seseorang yang sengaja ingin didengar. Mereka saling menatap. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan mereka bisa merasakan getaran-getaran kecil di lantai rumah. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu reot rumah Maryati. Pak Toto, tolong buka pintunya. Ini saya Pak RT. Maryati dan anak perempuannya merasa lega. Begitu pintu dibuka,
Pak RT tidak sendirian. Ia ditemani tetangganya. Keduanya memakai payung, namun tetap saja baju mereka basah karena hujan turun begitu deras. "Monggo masuk, Pak," ujar Mariati sopan. Keduanya pun masuk dan duduk di kursi kayu yang sudah dimakan rayap. "Maaf, kedatangan kami ingin menyerahkan sembako ini untuk keluarga Bu Mariati. Kami merasa bersalah karena sudah menuduh Pak Toto yang bukan-bukan." Satu kantong plastik berwarna hitam diserahkan kepada Mariati. Mariati bernafas lega. Rupanya Pak RT datang membawa segudang makanan yang bisa mengganjal perut mereka malam ini. Di lain waktu, Pak Toto masih terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Tubuhnya yang penuh luka dan lebam menjadi saksi bisu atas kejadian yang menimpanya. Meskipun 3 hari berlalu, ia masih merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Luka-lukanya masih terbuka dan terasa perih, sementara lebam-lebam di wajah dan tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, berharap waktu bisa berjalan lebih cepat dan ia bisa kembali ke kehidupan normalnya. Lelaki setengah baya itu menatap hampa pada langit-langit kamarnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ribut-ribut. "Masih kecil sudah mencuri. Mau jadi apa kamu? Mana bapakmu?" Ampun Pak Ade, ampun," jerit Wiguna mengaduh kesakitan. Pak Toto segera bangkit dari tempat tidur melihat kondisi di luar. "Oh, dasar maleng, ora bapakmu ora kowe. Podo bae nyampah nang desa iki. Gak bapakmu gak kamu nyampah aja di desa ini." "Ada apa ribut-ribut?" teriak Pak Toto. Ia berdiri di ambang pintu, memegang tiang, tubuhnya lemas dan linu-linu. 5 orang dewasa mengarak Wiguna. Di tangan bocah itu sebungkus roti coklat yang sudah gepeng dan kotor karena jatuh ke tanah saat dirinya dikejar pemilik warung. Ada apa? Lihat anakmu Toto, masih kecil belajar menjadi pencuri," geram pemilik warung sambil mencengkeram kerah baju bocah laki-laki itu hingga sobek. "Ikun lapar Pak," bocah itu menangis keras. "Berapa harga roti itu Mas? Nanti saya bayar. Maafkan dia. Dia cuma anak kecil yang tidak tahu keadaan orang tuanya yang lagi susah Mas," kata Pak Toto dengan suara yang lemah. "Jangan mentang-mentang anak kecil dibiarkan begitu saja." "Iya saya tahu. Saya tidak membenarkan mencuri itu baik. Tapi kali ini kasihani anak saya. Biar saya yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasih saya waktu untuk membayarnya." "Berapa harga roti itu Mas?" tanya Pak Toto. Ia berusaha meraih tangan putranya. Tak tega melihat tangan-tangan kekar menyakiti tubuh Wiguna. 5.000, jawab pemilik warung itu singkat, namun wajahnya memerah karena malu. "Ada apa ini ribut-ribut? Belum puas memukuli suami saya?" Mariati tiba-tiba datang. Ia kebingungan melihat keramaian di rumahnya. Setelah mendengar penjelasan pemilik warung, Mariati merogoh saku dasternya yang lusuh, memberikan selembar uang sebesar 5.000 rupiah. Mereka pun pergi tanpa mengucapkan terima kasih dan kata maaf, justru ancaman untuk Wiguna. Menjelang maghrib, Pak Toto melamun di dekat jendela. Pikirannya dipenuhi pikiran dan kekalutan mental yang membebaninya. Ini soal nasib keluarga yang bergantung padanya. "Jangan melamun saja Pak, udah mau maghrib, pamali lo," kata Mariati, menyentuh pundak suaminya dengan lembut. Pak Toto menatap istrinya. Ia menarik nafas panjang. "Maaf ya Dek, aku belum bisa kerja, jadinya kamu kesusahan cari makan." Mariati tersenyum tipis.
Selagi aku bisa mencuci baju di rumah-rumah tetangga itu urusan gampang, lagian cukup kok. Meskipun demikian, sebagai suami Pak Totok merasa bersalah membiarkan istrinya menjadi tulang punggung keluarga. Di lain waktu, Pak Totok duduk sendirian di balai-balai rumahnya. Tengah malam yang sunyi dan gelap menjadi latar belakang bagi pikirannya yang kalut. Ia tidak bisa tidur. Meskipun tubuhnya yang lelah dan sakit karena penganiayaan beberapa hari lalu. Cahaya bulan yang lembut menyinari wajahnya, tapi tidak bisa menembus kesedihan dan kebingungan yang menghantui pikirannya. Pak Totok menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri, tapi pikirannya terus melayang pada anak istrinya. Entah sampai kapan hidup dalam kemiskinan. Ia memandang ke sekitar, melihat rumah-rumah tetangga yang sunyi dan gelap. "Ngelamun aja, Tok," seru seseorang. Spontan Pak Totok kaget setengah mati. Hampir saja ia terjungkal ke belakang. "Siapa ya?" tanyanya bingung. Ia tidak mengenali suara perempuan yang tiba-tiba menyapanya. Seorang perempuan tua usia 60 tahun. Ia berdiri di tempat yang gelap sehingga membuat Pak Totok sulit mengenali wajahnya. "Saya Nek Saripah." Perempuan tua yang memakai kebaya lusuh itu mendekati Pak Totok. Dia pun berdiri memandangi tamu di tengah malam itu. Ingatannya terus mencari siapa sosok nenek-nenek yang mengajaknya berbicara. "Kayaknya lagi pusing banget ya, Tok?" tanya Nek Saripah. Ia duduk di sebelah Pak Totok. "Iya, Nek. Lagi mikirin nasib kedepannya. Rumah hampir roboh, makan kadang jarang," keluh Pak Totok. Suara tarikan nafas terdengar lirih. "Saya punya solusinya. Kenapa nggak ikut anak saya kerja aja? Dia lagi butuh orang. Ya kalau kamu mau." Kedua mata Pak Totok berbinar-binar. "Kerja di mana, Nek? Saya mau sekali. Saya kepengen perekonomian kami membaik." "Di desa sebelah. Kalau kamu benar-benar mau berangkatnya malam ini juga," kata Nek Saripah lagi. Perempuan tua itu beranjak dari tempat duduknya. "Kok malam-malam begini, Nek? Apa ndak bisa besok pagi toh?" tawar Pak Totok. Seluruh tubuhnya merinding karena udara malam ini begitu membeku. "Kamu mau peluang gak? Mumpung saya turun gunung. Kalau mau, kita berangkat sekarang. Tuh, anak saya nungguin. Dia udah di jalan." Mau, Nek," jawabnya yakin. Kesempatan tidak akan datang dua kali, maka lelaki itu gegas mengambil keputusan tanpa pikir panjang lagi. "Saya tunggu di ujung jalan itu ya." Nek Saripah berjalan terlebih dahulu sambil menunggu Pak Totok menyusulnya. Pak Totok membangunkan Mariati. "Mau kemana sih, Mas? Ini kan masih malam. Apa nggak bisa nunggu besok pagi?" Mariati mengucek-ngucek matanya yang masih mengantuk. "Mas mau ikut kerja sama orang, Dek. Kalau nggak sekarang, ya aku ditinggal. Kamu jaga Wiguna sama Sundari ya. Tapi kamu masih..." "Aku sudah sembuh, Dek. Doakan aku ya, supaya kerjanya lancar dan kita nggak kelaparan lagi, nggak dihina sama orang lagi. Jaga anak-anak ya." Pak Totok mengecup kening Mariati dengan lembut. Mariati masih termangu melihat suaminya yang menyiapkan pakaian sendiri. 2 setel pakaian dimasukkan ke dalam tas ransel yang lusuh. Gerakannya terburu-buru, takut ditinggal Nek Saripah. Setelah memasukkan 2 setel pakaian, Pak Totok mengecup kening anaknya satu persatu. Perempuan itu masih terlihat bingung. Ia tak banyak bertanya mengekor suaminya sampai ke depan. "Jangan berpikirannya macam-macam ya, Dik. Jaga anak-anak dan jaga kehormatan selama aku tidak ada di rumah. Tunggu aku pulang ya, Dik," ujar Pak Totok. Kedua tangannya membingkai wajah istrinya, lalu mengecup keningnya. "Nanti aku bawa uang yang banyak. Setiap habis gajian, kita makan yang enak-enak." Mariati mengangguk, seraya tersenyum manis. "Hati-hati ya, Mas."
Perempuan itu memandangi punggung suaminya yang semakin menjauh, ditelan kegelapan. Hawa dingin menusuk tubuhnya. Bergegas ia kembali masuk dan mengunci pintu. Mariyati bersandar di pintu sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Dalam hati mendoakan suaminya agar pulang dengan selamat dan membawa uang. Perempuan itu kembali ke kamar dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Malam ini benar-benar dingin, membeku. Waktu terus berjalan. Mariyati duduk di atas tempat tidur, menatap jam dinding yang terus berjalan tanpa henti. Sudah hampir 1 minggu suaminya pergi, tanpa kabar dan tanpa uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dia mencoba menahan lapar, tapi perutnya terus menderu. Hasil cucian minggu itu tidak banyak, mengingatkan dia bahwa dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. "Kapan bapak pulang ya, Mak?" kata Sundari seraya memegangi perutnya. Gadis 15 tahun itu hanya berbaring di tempat tidur. Tubuhnya demam, ditambah lagi menahan lapar. "Entahlah, Sun. Ibu sendiri juga bingung. Semoga nanti malam atau besok bapakmu pulang." Mariyati membuang pandangannya keluar jendela. Hampir setiap hari menatap jalanan setapak di depan rumahnya, berharap suaminya pulang. Sementara itu, Mariyati memandang sekitar rumah, melihat kekosongan dan kesederhanaan yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Dia merasa sendirian, merasa bahwa dia harus menghadapi semua kesulitan itu sendirian. Dia berharap suaminya segera pulang, membawa kabar baik dan uang untuk kebutuhan mereka. Tapi jam terus berjalan dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dia hanya bisa berharap dan berdoa, semoga suaminya segera pulang dan mereka bisa melewati kesulitan ini bersama-sama. Dia menutup mata, membiarkan air matanya mengalir, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam harinya, perut mereka sangat lapar sekali. Ubi rebus hanya mengisi perut mereka sampai siang saja. Malamnya, mereka terpaksa berpuasa. Itu pun mengganjal perut dengan segelas air putih hangat. Sementara itu, "Mau kemana, Kun?" tanya Mariyati ketika memergoki Wiguna hendak pergi. Bocah lelaki itu menghentikan langkahnya, lalu berbalik menghadap Mariyati. "Ikun sudah gak tahan lagi, Mak. Ikun mau mencuri roti saja. Rasanya perut ini udah perih. Ikun gak tahan, Mak." Wiguna mengusap air matanya. "Jangan sembarangan, Le. Ingat pesan bapak, ndak boleh mencuri lagi, Le," ujar Mariyati. Kedua matanya melotot. "Tapi lapar, Mak. Kita nggak bisa diam aja. Tidur pun nggak bisa. Satu-satunya cara ya, kita harus makan dulu, Mak." Wiguna menangis. Bocah itu terduduk di lantai tanah. Ini malam 1 Suro, pamali keluar rumah. Malam di mana mereka sedang berkeliaran. Lebih baik tahan dulu, banyakin minum. Besok pagi, ibu usaha dulu ke tetangga ya. Mariyati segera mengunci pintunya agar Wiguna tidak nekat pergi. Malam 1 Suro dikenal malam yang mencekam, wingit, dan menegangkan. Sebab banyak sebagian orang yang mempercayai kalau dedemit berkeliaran, ada yang mencari tumbal untuk pesugihan, dan sebagian masyarakat menggunakan waktu malam Suro untuk semedi, bahkan ada yang mencuci barang antik berupa keris. Tapi untuk sebagian orang yang mengerti ilmunya, mereka melakukan sholat tasbih sepanjang malam, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengarungi tahun baru Islam menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Mariyati dan Wiguna berlari ke kamar. "Ya ampun, Mbak Sundari!" teriak keduanya terpekik bersamaan. Mariyati bergegas membopong tubuh putrinya yang sudah lemas, tergeletak di lantai. Rupanya gadis itu terjatuh dari tempat tidur. Badan gadis itu terasa sangat panas. "Kok bisa jatuh dari tempat tidur sih?" ucap Mariyati dengan cemas.
Mbak melihat setan, Mak. Tubuh gadis itu basah oleh keringat dingin. Setan gimana maksudnya, Mbak? Waiguna ikut berkomentar. Wajah polosnya tercipta ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Mbak ndak tahu sosok apa itu, Kun. Tapi Mbak melihat sosok itu seolah mau makan Mbak. Wes, sudah, jangan dipikirin. Mungkin Mbak Sundari lagi mimpi. Udah istirahat saja, biar demamnya turun. Di lain waktu, Mariati terbangun oleh suara azan subuh yang berkumandang dari masjid dekat rumahnya. Ia langsung bangun dari tempat tidur dan menuju kamar putrinya, Sundari, untuk mengecek suhu badannya. Namun ketika ia membuka pintu kamar, ia terkejut melihat Sundari terbaring diam di atas tempat tidur. Mbak, panggil Mariati. Dek, Sundari, panggilnya lagi. Perempuan itu mendekati putrinya yang tidak bergerak sama sekali. Mariati merasa ada yang tidak beres dan langsung menghampiri putrinya. Ia menyentuh wajah Sundari dan merasa dingin. Ia kemudian memeriksa nafas Sundari, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sundari, Mariati refleks menempelkan telinganya ke dada gadis itu, hening. Ya Allah, gak mungkin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mariati menangis terseduh-seduh. Mariati merasa seperti tersambar petir. Ia tidak percaya bahwa putrinya yang berusia 15 tahun telah meninggal dunia. Ia berteriak keras, memanggil nama Sundari berulang kali, berharap bahwa putrinya hanya tidur atau sedang bermimpi buruk. Tapi Sundari tidak bergerak, tidak ada respon apapun. Mariati merasa seperti dunia runtuh. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya telah pergi selamanya. Ia memeluk tubuh Sundari, menangis terseduh-seduh, dan berteriak meminta tolong. Suara azan subuh yang biasanya membawa kedamaian dan semangat, kini menjadi latar belakang bagi kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Mariati tidak tahu bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa putrinya yang tercinta. Mbak Sundari, Mak, ada apa, Mak? Wiguna menatap pemandangan biru itu dengan penuh tanda tanya. Mbakmu meninggal, Suara Mariati tiba-tiba serak, lidahnya keluh dan menyesakkan dada. Wiguna menghampiri tubuh kakak perempuan satu-satunya. Ia menangis dan meraung. Cepat kasih tahu orang-orang, titah Mariati. Iya, Mak. Pukul 6 pagi, udara masih terasa dingin. Mariati duduk di samping jenazah anaknya, menangis terseduh-seduh sambil memegang tangan dingin yang sudah tidak bergerak lagi. Ia merasa seperti dunia runtuh, kehilangan yang tidak bisa digantikan. Suaminya belum juga datang, dan ia merasa sendirian menghadapi kesedihan yang menghancurkan. Setiap kali ia mendengar suara di luar rumah, ia berharap itu suaminya, tapi selalu saja bukan. Ia merasa seperti menunggu jawaban, menunggu kehadiran yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tiba-tiba, suara-suara lirih dan langkah kaki mulai terdengar di luar rumah. Orang-orang mulai berdatangan untuk melayat, membawa kata-kata penghiburan dan pelukan hangat. Mereka mengelilingi jenazah anaknya, memberikan penghormatan terakhir. Mariati merasa sedikit lega dengan kehadiran orang-orang yang peduli, tapi kesedihan masih menghantui dirinya. Ia berharap suaminya segera datang, agar bisa bersama-sama menghadapi kesedihan ini. Orang-orang mulai berbisik dan menangis, menciptakan suasana yang hening dan penuh kesedihan. Sementara itu, ia terus menanti suaminya, berharap bahwa ia akan segera datang dan memeluknya erat. Tapi waktu terus berjalan dan suaminya belum juga datang. Kita urus sekarang aja, Mbak Yati, kata tetangganya. Dikuburkan sekarang, jangan nunda-nunda. Ndak baik jenazah bermalam di rumah. Kasihan nanti, sambung Pak RT. Baik Pak RT,
Terima kasih banyak sudah bersedia mengurus jenazah Sundari. Ya harus, ini kewajiban kita. Awalnya Mariati ragu, namun ia pun mengubur egoisnya agar jenazah Sundari segera diurus. Sore ini juga kita makamkan jenazahnya, seru Pak RT. Semua orang menganggukkan kepalanya. Mas, kemana kamu? Anak kita, Mas. Mariati membatin. Anak kita telah tiada. Ia menangis sambil mengusap wajahnya. Tidak lama kemudian, selesai dimandikan lalu dikafani, jenazah Sundari diletakkan di ruang tengah. Mariati meminta agar para warga tidak terburu-buru menguburkan jenazah Sundari. Ia masih menaruh harapan kalau Pak Toto kembali pulang, bertemu putrinya untuk terakhir kalinya. Namun, lelaki itu tak kunjung pulang. Pada akhirnya, Sundari dikuburkan menjelang maghrib. 2 hari setelah meninggalnya Sundari, pintu rumah Mariati diketuk nyaring. Ia pun bergegas bangun, sekilas melirik jam dinding. Pukul 3 dini hari. Mariati mengintip di lubang jendela. Pak Toto. Ya, suaminya. Dia bergegas membuka pintu. Suaminya datang jam 3 dini hari, membawa tas besar yang penuh dengan oleh-oleh. Mariati terkejut melihat suaminya datang dengan wajah yang terlihat lelah. Ia memeluk Mariati erat. Mas, Dek, maaf ya, aku lama. Pak Toto memeluknya erat. Mana anak-anak, Dek? Bangunkan, aku bawa oleh-oleh banyak ini. Pak Toto masuk lalu cepat-cepat mengunci pintu. Kemudian ia duduk di atas kursi meletakkan barang bawaannya. Diletakkan di atas meja kaca yang jelek. Mariati lebih terfokus pada tumpukan uang yang dibawa suaminya. Saking banyaknya uang itu, Mariati kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya bisa memandang uang itu dengan bingung, sementara kesedihan dan kelelahan masih menghantui pikirannya. Uang dari mana, Mas? Tanyanya. Ya kerjalah, Dek, jawab suaminya ketus. Iya, aku tahu sampean kerja, Mas. Tapi kan tidak mungkin dapat uang sebanyak itu, Mas. Suara Mariati ikut meninggi. Gak usah shock begitu, Dek. Gak usah kagetan jadi orang. Aku kerja di sana selama 10 hari dan pulang-pulang kamu curigai. Hah, tidak punya hati kamu. Suaminya menatap Mariati, terdengar gemetar dan serak. Sampean yang tidak punya hati, Mas. Anak kita Sundari meninggal, Mas. Dan sampean tidak tahu kan? Mariati kembali menangis sesenggukan. Luka kembali terkoyak. Meninggal? Lelaki itu mematung. Iya, Pak, Wiguna menjawab. Bocah itu duduk di sampingnya ikut menangis. Mereka pun terdiam sama-sama. Menjelang 1 minggu, rumah Pak Toto menjadi sangat sibuk. Ia telah memutuskan untuk merenovasi rumahnya. Dan sekarang barang-barang material mulai berdatangan. Semen, pasir, dan batu bata ditumpuk di halaman depan. Sementara tukang-tukang mulai bekerja dengan giat. Suara palu dan gergaji terdengar berderak-derak, menciptakan suasana yang ramai dan dinamis. Pak Toto sendiri terlihat sangat antusias, mengawasi setiap detail renovasi dengan teliti. Ia berharap renovasi ini dapat membuat rumahnya menjadi lebih nyaman dan indah. Sementara itu, tetangga-tetangga Pak Toto juga mulai penasaran dengan renovasi yang sedang dilakukan. Mereka sering mengunjungi Pak Toto untuk melihat progres renovasi dan memberikan saran-saran yang bermanfaat. Rumah Pak Toto yang dulunya sederhana, kini mulai berubah menjadi rumah yang lebih modern dan elegan. Hebat kamu, Tok, puji beberapa orang. Aja-aja kalau jadi orang sukses, kata mereka. Kapan-kapan ya, nunggu saya dapat proyek lagi. Setelah renovasi selesai, rumah Pak Toto terlihat sangat indah dan nyaman. Mariati dan anak-anaknya merasa sangat bahagia dengan perubahan ini. Mereka tidak lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, karena Pak Toto selalu menyediakan makanan dan kebutuhan lainnya. Namun seiring waktu, Mariati mulai merasa curiga dengan kekayaan Pak Toto yang tiba-tiba meningkat. Ia melihat bahwa
Pak Toto selalu membawa pulang uang dalam jumlah besar, dan renovasi rumah yang dilakukan juga tidak murah. Mariati merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia mulai bertanya-tanya tentang sumber kekayaan Pak Toto yang baru ini. Ia merasa perlu untuk mengetahui kebenaran di balik kekayaan suaminya. "Aku bosan tiap hari kamu tanya uang dari mana. Ya hasil kerja keras aku lah, Dek," bentak suaminya. "Kerja keras atau mengorbankan anak, Mas?" Mariati tiba-tiba menatapnya tajam. "Maksud kamu?" tanya Pak Totok balik. "Jangan pura-pura bodoh, Mas. Sampean nyupang kan?" Tuduhan Mariati berhasil membuat suaminya terdiam dan menunduk. "Nyupang? Jangan-jangan kematian Sundari ada kaitannya sama pesugihan yang sampean lakukan. Mana mungkin kalau dia cuma sakit biasa. Sundari meninggal tiba-tiba, sampean punya uang banyak. Itu dari mana kalau bukan pesugihan, Mas?" Mariati tampak marah besar. Ia terus menyudutkan suaminya. "Jawab, Mas." "Ya, aku nyupang demi kalian. Puas kamu?" Jawaban singkat suaminya membuat lutut Mariati lemas seperti tidak bertulang. Plak! Mariati menamparnya. "Binatang kamu, Mas!" Perempuan itu menangis jadi-jadinya sambil menepuk-nepuk dadanya pelan. Mariati memaksa suaminya untuk menghentikan perjanjian itu. Namun, Pak Toto sudah terlanjur khilaf dan gelap mata demi harta. Ia menolak mentah-mentah peringatan istrinya yang mengancam akan meninggalkan Pak Toto. Tidak ada pilihan lain. Perempuan itu pun bergegas membereskan pakaiannya dan menarik Wiguna. "Kalau begitu, kami memilih meninggalkan sampean, Mas. Percuma kaya raya tidak bisa dinikmati." "Semuanya percuma, Mas. Sampean mengorbankan anak demi kekayaan ini." Mariati melangkah mantap untuk meninggalkan suaminya. "Pergi saja yang jauh, biar jadi gelandangan. Percuma kamu pergi jauh kalau Wiguna sudah kuserahkan untuk tumbal berikutnya di malam satu suro yang akan datang tahun depan." Mariati memeluk Wiguna dengan erat. "Dan aku akan bersenang-senang bersama Nyi Blorong, akan memuaskan hasratnya dan menyerahkan Wiguna sebagai jaminannya." "Kamu tahu apa yang akan terjadi, Pak Toto berkata dengan sombong. Dengan santainya ia duduk di atas sofa sambil mengangkat kakinya ke meja. "Boom! Aku semakin kaya, Mariati. Kamu harusnya pura-pura tidak tahu. Kamu harusnya menikmati kekayaan ini bersamaku. Dasar perempuan goblok!" Pak Toto tertawa terbahak-bahak. Mendengar penjelasan itu, Mariati mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah. Dia memiliki rencana besar. "Sekarang kamu pilih, angkat kaki dari rumah ini atau balik lagi ke sini. Ingat, Mariati, kita perlu bersenang-senang. Nggak usah sok suci lah." "Aku tetap di sini, Mas." Suara Mariati terdengar gemetar. "Bagus." Pak Toto tersenyum puas. 3 purnama telah berlalu. Tibalah saatnya malam satu suro seperti yang dikatakan. Malam yang sakral dan wingit. Suaminya tengah bersiap-siap menyambut Nyi Blorong di kamar rahasia. Mariati menggunakan kesempatan kelengahan suaminya. Ia menyuruh Wiguna meminta perlindungan ke rumah kiai di desanya. Bocah 10 tahun itu pun menuruti dan mengikuti apa yang dikatakan ibunya. Mariati menegang. Tubuhnya kaku dan terasa dingin. Berharap malam ini adalah malam terakhir suaminya melayani Nyi Blorong. Jantung perempuan itu tidak berhenti berdetak kencang. Ia pernah mendengar segelintir tentang pesugihan Nyi Blorong, yang mana pelaku harus melayani hasrat perempuan ular itu. Pantangannya tidak boleh ada yang mengintip. Malam ini keputusan Mariati bulat. Ia akan menggagalkan ritual suaminya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Suasana semakin sepi dan senyap. Terdengar suara sang suami melafalkan mantra. Tak lama aroma dupa dan bunga menguar di udara. Mariati dengan tangan gemetaran mencoba mengintip ritual suaminya.
di dalam kamar rahasia. Dia mengintip di celah-celah pintu. Matanya terbelalak ketika melihat sosok perempuan cantik. Setengah badannya berbentuk ular. Hampir saja perempuan itu menjerit karena kaget dan ketakutan. Suaminya sedang bergejolak di atas ranjang yang penuh dengan kelopak bunga. Begitu juga dengan siluman itu. Mariyati sudah tidak sabar lagi. Ia mendobrak pintu dengan tenaga seadanya. Kegaduhan pun terjadi. Spontan makhluk ular itu pun pergi. Istri gak berguna, kamu menggagalkan ritual ini, pekik Pak Toto. Ia segera memakai pakaiannya dan menyusul Mariyati di luar. Aku gak rela anakku kamu korbankan. Lebih baik kamu yang binasa, Toto. Suaminya marah besar. Pukul 12 malam lewat, ritual gagal. Dan sosok perjanjian itu muncul menagih janji. Mereka marah besar dan menuntut Pak Toto untuk menyerahkan Wiguna. Namun sayang, ritual itu telah digagalkan, maka semuanya pun menjadi berantakan. Dan tiba-tiba Pak Toto menggelinjang kesakitan. Di lantai ia menggelepar. Mariyati yang melihat kejadian itu bergegas meminta tolong. Namun nyawa Pak Toto tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal menjadi tumbal pesugihan sendiri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jasmine Pramestia. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya dalam tokoh ini. Tidak disengaja. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.